disampaikan oleh Pak Surya Paloh adalah kapabilitas Pak Anies yang sejauh ini cukup mumpuni, ya. Itu menjadi dua alasan bagaimana keputusan Partai Nasdem untuk kemudian berlabuh kepada Pak Anies Baswedan. Nah, saya sangat terkejut sekali ya dengan berita ini, yaitu Surya Paloh siap mundur dari Ketua Umum Nasdem jika suara partai menurun gegara deklarasi Anies Baswedan. Mari kita dukung niatannya agar tercapai. Kena satu masalah mungkin masih belum terasa. Kena dua masalah mulai was-was. Kena tiga masalah mulai ragu. Kena masalah lain akhirnya mau tak mau jadi pesimis. Bayangan dan mimpi akan kesuksesan bersama Anies seolah buyar dan pecah berantakan. Nasdem hanya memikirkan enaknya ketika mengusung Anies, tapi tidak memprediksi faktor-faktor tak terduga lainnya. Optimisme di awal memang bisa bikin orang melayang ke langit dan lupa daratan. Anies diketahui kan ya tinggi lah, selalu di tiga besar lah, Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Anies Baswedan. Tetapi ketika deklarasikan oleh Partai Nasdem, justru Partai Nasdem yang turun. Ini memang sungguh keren sekali ya ketika Pak Surya Paloh siap mundur dari Ketua Umum Nasdem jika suara partai menurun. Dalam hal ini saya yakin ini 99% memang strategi atau maunya Surya Paloh sendiri sebagai Ketua Umum. Belum tentu juga kader-kader yang lain menyetujui. Kalaupun akhirnya menyetujui itu hanya sekedar menselaraskan, mengamankan apa yang disampaikan oleh ketua umumnya. Kalau keputusan pilih Anies salah, biarlah rakyat yang menghukum. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyadari bahwa keputusan Nasdem mendeklarasikan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden menimbulkan pro dan kontra. Ali mengatakan apabila memang keputusan Nasdem salah dalam memilih Anies, biarlah rakyat Indonesia yang menghakimi. Ali meminta agar pihak lain tidak menghina keputusan Partai Nasdem yang memutuskan mendeklarasikan Anies Capres. Dia berharap pihak lain tidak membuat kegaduhan dengan berbekal keputusan Nasdem ini. Lebih jauh, Ali mengingatkan bahwa Nasdem selaku partai politik memiliki kedaulatannya sendiri dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, kata dia, Nasdem akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka putuskan untuk Pilpres 2024. Pada 3 Oktober 2022, Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres pilihan mereka. Anies yang dihadirkan langsung dalam deklarasi tersebut menyatakan dirinya bersedia menjadi capres 2024. Kala itu, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengungkapkan bahwa Anies adalah sosok terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. Anies pun dibebaskan Nasdem untuk memutuskan sendiri siapa calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Spanduk bertulis Nasdem akan gusur Parlok muncul jelang kedatangan Anies Baswedan ke Aceh. Jelang kedatangan calon presiden usungan Partai Nasdem Anies Baswedan ke Aceh pada 3 Desember 2022, muncul spanduk yang menyerang Partai Nasdem Aceh. Spanduk yang dipasang di kawasan Lamsayun, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh besar itu bertuliskan, Nasdem untuk restorasi Indonesia akan menggusur partai lokal di Aceh. Kemunculan spanduk yang memuat gambar Anies Baswedan bersama Ketua DPW Partai Nasdem Aceh Teuku Taufikul Hadi tersebut baru diketahui pada Jumat 25 November 2022. Namun saat ini spanduk itu sudah diturunkan oleh pengurus partai tersebut. Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Aceh, Ramadana Lubis, dalam keterangan tertulis yang disampaikan ke serambinews.com Sabtu 26 November 2022 mengatakan bahwa spanduk yang mengatasnamakan Partai Nasdem merupakan bentuk politik adu domba dan fitnah terhadap partai tersebut. Nasdem sangat menyesalkan dan mengutuk keras upaya serta perilaku-perilaku yang berusaha mengadu domba antara Partai Nasdem dengan partai-partai lain serta mencoba membuat suasana tidak nyaman dan tidak kondusif di Aceh. Ketua DPD Partai Nasdem Aceh Besar Furqon Firmandes juga menambahkan, saat ini pihaknya telah mewanti-wanti kepada seluruh kader Nasdem agar selalu awas dengan tindakan sejumlah yang tidak bermaksud baik. Calon Presiden RI usungan Partai Nasdem Anies Baswedan dijadwalkan akan berkunjung ke Aceh pada 3 Desember 2022. Anies akan menyapa masyarakat Aceh lewat panggung silaturahmi Anies yang dipusatkan di Taman Sultanah Tafiatuddin, Kompleks Anjungan Pekan Kebudayaan Aceh, Lamplit, Banda Aceh.
Ketua DPW Partai Nasdem Aceh Tuku Taufikul Hadi mengatakan panggung silaturahmi akan diawali dengan jalan sehat bersama Anies. Pada acara itu Nasdem menyediakan berbagai hadiah menarik seperti 2 paket umroh dan 2 sepeda motor dan puluhan hadiah hiburan lainnya. Taufikul Hadi mengatakan rombongan Anies akan mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Belang Bintang, Aceh Besar pada Jumat 2 Desember 2022. Rombongan Anies akan dipimpin Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Dari bandara, rombongan menuju Masjid Baitur Rahman untuk melaksanakan sholat Jumat. Daftar tokoh Nasdem di Bali NTB yang mundur usai Anies Baswedan Capres. Beberapa tokoh Partai Nasdem resmi mundur usai Anies Baswedan diusung sebagai calon presiden 2024. Tokoh-tokoh tersebut berasal dari Bali dan Nusa Tenggara Barat. Siapa saja mereka? Berikut daftar tokoh Nasdem yang mundur usai Anies Baswedan Capres. 1. Niluh Jelantik. Tokoh perempuan asal Bali yang juga dikenal sebagai kader Nasdem, Niluh Jelantik mengundurkan diri. Pengumuman itu disampaikan lewat akun Facebook Niluh Selasa 4 Oktober 2022. Sehari setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang diusung 2024. Dalam unggahan di media sosialnya seperti dilihat pada Selasa 4 Oktober 2022, Niluh Jelantik menyatakan selamat tinggal kepada Nasdem. Pengalamannya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu menjadi salah satu pertimbangannya. Niluh Jelantik mengaku saat mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta, tidak sedikit intimidasi yang dihadapinya. Di sisi lain, ia memandang Jakarta sebagai miniaturnya Indonesia. Meski demikian, ia mengaku saat rakernas tersebut masih berpikir positif terhadap masing-masing calon yang hendak dideklarasikan. Menurutnya, Anies punya kelebihan dan kekurangan. Namun, secara pribadi ia memiliki prinsip, terlebih ia telah menyatakan akan keluar dari Nasdem bila Anies Baswedan dideklarasikan sebagai capres. Pernyataan itu ia keluarkan beberapa tahun lalu. 2. Tokoh Puri Anom Tabanan, anak Agung Ngurah Panji Astika. Setelah Niluh Jelantik, kali ini giliran anak Agung Ngurah Panji Astika yang memutuskan hengkang dari Partai Besutan Surya Paloh tersebut. Panji Astika yang dikenal sebagai tokoh Puri Anom Tabanan itu mundur sehari setelah Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden 2024, Selasa 4 Oktober 2022. Untuk diketahui, Panji Astika tadinya menduduki posisi Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif di DPW Nasdem Bali. Panji Astika mengakui perbedaan pilihan politik pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai capres menjadi alasan pengunduran dirinya. Menurutnya, pilihannya untuk mundur telah dipahami koleganya di kepengurusan Nasdem Bali. Soal kemungkinan terjun lagi ke partai politik, ia mengaku masih melihat perkembangan dan situasi. 3. Wagub NTB Siti Rohmi Jalilah. Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah resmi mundur dari Partai Nasdem. Wanita yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Barat itu hengkang dengan alasan keluarga. Hal tersebut diungkap Willy Aditya yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi NTB 2022-2024 usai Rohmi mengundurkan diri dari Partai Besutan Surya Paloh tersebut. Pengunduran diri Rohmi diumumkan langsung oleh Koordinator Kemenangan DPP Nasdem Wilayah Bali Nusra, Juli Lais Kodat di Mataram, Jumat 25 November 2022 sore. Menurut Juli, surat pengunduran diri Rohmi yang juga Wakil Gubernur NTB itu telah diterima oleh pimpinan Nasdem di Jakarta pada Rabu 22 November 2022 lalu. Juli enggan merinci alasan utama Rohmi pamit dari Partai Nasdem. Menurutnya, Rohmi pun tidak menyebutkan alasan keluar dari Nasdem itu dalam surat pengunduran diri itu.